Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Dewinda Aferanti dengan NIM C1C021094 akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Konsep dasar penelitian. Penelitian merupakan kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan. Ciri-ciri penelitian. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis, bersifat ilmiah, efisien dan bermanfaat, dan analitis. Jenis penelitian. Penelitian terbagi menjadi beberapa jenis. Dikutip dari buku Metodologi Penelitian dan Pendidikan, karya Syamsuni Karsel, ada 6 jenis penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian murni. Penelitian murni merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengembangkan teori terhadap suatu fenomena. Yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapat informasi dan menggunakannya sebagai langkah pemecahan masalah. Penelitian ini umumnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu jenis penelitian yang diterapkan pada objek yang membutuhkan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi dan memperbaiki situasi. Yang keempat ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, merencanakan, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang kelima ada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah produk yang biasanya berkaitan dengan pendidikan atau penakaran. Yang keenam ada penelitian historis. Penelitian historis merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi di masa lalu atau yang berkaitan dengan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambar ulang kejadian atau peristiwa besar di masa lalu. Metode ilmiah. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan demi mendapatkan data yang valid. Nantinya, data ini akan dianalisis untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Ada beberapa jenis metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian ini cukup sering digunakan dan biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena. Nantinya, para peneliti akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Yang kedua ada metode penelitian kuantitatif. Menurut Robert Don Moyer dalam Nurjana tahun 2014, penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka daripada naratif. Yang ketiga ada metode penelitian campuran. Metode penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena menggabungkan kombinasi dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, objektif, serta validitasnya meningkat. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas, singkat namun mengidentifikasi mengenai apa saja yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan penelitian juga harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi di dalam penelitian dan bergantung pada bagaimana rumusan masalah hingga proses penelitian tersebut disusun. Tujuan penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan yang dimulai dengan kata yang ingin diketahui baik oleh pembaca maupun khalayak umum. Selanjutnya dilanjutkan dengan pernyataan misi mengenai identifikasi variabel, populasi, dan juga sikap terhadap penelitian tersebut. Biasanya tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya paradigma penelitian.
Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Secara umum, ada dua kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua paradigma ini memiliki kriteria dan metode tersendiri. Baik paradigma penelitian kuantitatif maupun kualitatif, keduanya memiliki karakteristik dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme, yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga ada positivisme. Paradigma positivisme ini didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Selain itu juga melibatkan variabel-variabel dalamnya. Paradigma positivisme ini menjadi cikal bakal paradigma penelitian kuantitatif. Yang keempat ada konstruktivisme. Berkebalikan dengan positivisme, paradigma konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif, tidak hanya tunggal, tetapi bisa berubah tergantung interpretasi tiap individu maupun kelompok. Paradigma ini biasanya banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang kelima ada pragmatisme. Paradigma ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tepat. Ia bisa berubah setiap saat. Hal ini dapat berubah dikarenakan realitas masih dan akan terus bisa dinegosiasi atau ditawar. Pada dasarnya, paradigma pragmatisme merupakan gabungan dari paradigma positivisme dan paradigma konstruktivisme. Yang keenam ada subjektivitas. Pandangan peneliti merupakan fokus utama dari paradigma subjektivitas. Subjektivitas percaya bahwa pandangan dan interpretasi peneliti merupakan faktor penting dalam penelitian. Interpretasi penelitian dalam memandang suatu peristiwa atau kejadian dianggap sebagai kenyataan. Paradigma kritis. Berbeda dengan paradigma sebelumnya, paradigma kritis ini meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang telah dikonstruksi. Selain itu, peristiwa atau fenomena yang terjadi sudah dikontrol oleh pihak maupun kelompok yang berkuasa. Ia tidak berjalan secara alami bahkan kebetulan, akan tetapi memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membentuk realitas tersebut. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.